Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada saya sampai hari ini, dan juga telah memberikan nikmat baik berupa nikmat sehat, nikmat waktu ataupun yang lainnya. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan salawat kepada junjungan Nabi kita, yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya atau dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Nanang Habib, yang telah memberikan banyak waktu kepada saya untuk mengerjakan atau biasa disebut dengan menyelesaikan tugas yang tadi diberikan oleh beliau. Tidak lama-lama saya akan mengajak kepada yang nonton video saya ini untuk saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan ini. Dan materi yang akan saya bawa dalam makalah ini yaitu tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Di sini ada penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas. Penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas ini biasa ditimbulkan dari seorang guru dan juga timbul dari seorang siswa itu sendiri. Penyebab timbulnya masalah dari guru itu sendiri seperti yang pertama, kurangnya kesiapan guru baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian yang kedua ada kurangnya tanggapan seorang pendidik terhadap anak didiknya. Kemudian yang ketiga, sikap kepribadian pendidik yang tidak mencerminkan tingkah laku seorang pendidik. Kemudian yang keempat ada penguasaan guru pada bahasa asing kurang, sehingga tidak mampu membaca buku-buku sumber aslinya. Kemudian yang kelima misalnya ada guru kurangnya memperhatikan siswa secara individual. Kemudian yang keenam, kurangnya komunikasi antara guru dan siswa. Kemudian yang ketujuh, guru juga terlalu banyak kegiatan di luar sekolah untuk mencari tambahan biaya hidup. Secara umum juga penyebab timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hilangnya hubungan pendidik dan anak didik, maksudnya kurangnya komunikasi antara pendidik dengan peserta didik. Kemudian yang kedua, kurangnya profesional pendidik dalam pembelajaran baik dalam penggunaan metode, strategi maupun media. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran yang monoton dan terlalu serius cara menerapkan disiplin yang tidak tepat. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, lingkungan sekolah juga yang tidak kondusif. Kemudian yang kelima, di sini juga tidak ada kreativitas dari seorang guru misalnya dan siswa maupun lingkungan sekolah. Kemudian yang keenam, no limit atau tidak ada batasan waktu belajar. Misalnya waktu belajarnya itu misalnya sekolah yang lain mah 6 jam masuk jam 5, masuk jam 6 pagi misalnya, pulang jam 11. Ini mah nggak ada batas waktunya gitulah intinya mah. Kemudian yang ke-7 ada tidak adanya kerjasama antara pendidik, peserta didik dan orang tua. Di sini juga ada menurut Made Pidarta fakta-fakta penyebab antara lain hambatan-hambatan timbulnya masalah dalam pengelolaan kelas, yaitu yang ke-1 pengelompokan, yang kedua karakteristik individual, kemudian yang ketiga ada kelompok pandai merasa terhalang oleh teman-teman yang tidak seperti dia. Kemudian yang keempat, dalam latihan diharapkan semua anak didik tenang dan bekerja sepanjang jam pelajaran. Kita lanjut ke yang pertama, ada mengidentifikasi masalah-masalah pengelolaan kelas. Jadi pada umumnya guru kurang atau belum menyadari bahwa apa yang dihadapi adalah masalah dan tidak mempermasalahkannya. Biasanya sesuatu baru dianggap sebagai masalah jika guru telah merasa kewalahan, guru tidak lagi berdaya dan tidak mampu menyelesaikan sendiri. Maka cara yang dapat dilakukan oleh guru ada sebagai berikut. Yang pertama, guru menulis semua hal yang dirasakan memerlukan perhatian, memerlukan kepedulian, karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan terjadi
terutamanya terkait dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, masalah yang telah dipilih-pilih disusun secara berurutan dimulai dari yang ringan, jarang terjadi, serta berdasarkan banyaknya siswa yang mengalami atau terlibat dari masing-masing masalah tersebut. Kemudian di bawah ini juga ada dari setiap urutan masalah tersebut, ambillah 3 masalah dan coba mengkonfirmasikan kepada guru yang mengajar di bidang studi yang sejenis atau mengonfirmasikan terhadap sesama guru di sekolah tersebut. Tidak hanya itu, tingkah laku anak didik bervariasi. Variasi perilaku anak merupakan permasalahan bagi guru dalam upaya pengelolaan kelas. Di sini juga menurut Made Pidarta yang tadi, masalah-masalah pengelolaan kelas yang berhubungan dengan perilaku anak didik yaitu adalah yang pertama, kurangnya kesatuan, kedua, tidak ada standar perilaku dalam bekerja kelompok, yang ketiga, reaksi negatif terhadap anggota kelompok, yang keempat, mudah mereaksi ke hal-hal yang mengganggu, yang kelima, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Kemudian yang kedua ada mengklasifikasikan masalah pengelolaan kelas. Dalam usaha guru juga membantu siswa belajar akan menghadapi berbagai masalah. Menurut Dapis dalam bukunya Learning System Design and Approach to Improvement of Instruction, dia menjelaskan atau mengklasifikasikan masalah-masalah tersebut menjadi 5 kelompok antara lain. Kelompok yang pertama adalah masalah pengarahan. Jadi di mana di waktu melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar, kebanyakan guru kurang memiliki keterampilan dalam satu, berorientasi kepada tujuan pelajaran, yang kedua, mengkomunikasikan tujuan pelajaran kepada siswa, kemudian yang ketiga, menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu masalah evaluasi guru. Dalam tugasnya juga untuk melaksanakan evaluasi, menemukan masalah-masalah demikian. Yang pertama, guru harus dapat menyusun kriteria keberhasilan tidak jelas. Kemudian yang kedua, prosedur evaluasi tidak jelas. Kemudian yang ketiga, kebanyakan guru memiliki cara penilaian tidak seragam. Kemudian kita lanjut kepada kelompok yang ketiga, yaitu masalah isi dan urutan-urutan pelajaran. Dalam melakukan perencanaan pengajaran yang kemudian akan dilaksanakan dan dievaluasi guru, dalam menyusun isi dan urutan bahan pelajaran menemukan masalah berbagai berikut. Yang ke satu masalahnya yaitu guru kurang menguasai materi. Yang kedua, materi juga yang disajikan tidak relevan dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, materi yang diberikan juga sangat luas. Yang keempat, guru kurang mampu dalam menyesuaikan penyajian bahan dengan waktu yang tersedia. Kemudian yang terakhir, guru kurang terampil dalam mengorganisasikan materi pelajaran. Di sini juga ada, kemudian kita lanjut kepada kelompok yang keempat, yaitu kelompok dalam masalah metode dan sistem penyajian bahan pelajaran. Yang pertama, yaitu guru kurangnya menguasai beberapa sistem penyajian yang menarik. Yang kedua, guru kurang terampil dalam menggunakan metode. Yang ketiga, cara penyajian kurang membangkitkan motivasi. Yang keempat, sangat terikat pada satu metode saja. Kemudian kita lanjut kepada kelompok yang kelima, yaitu kelompok masalah hambatan-hambatan. Dalam pelaksanaan pengajaran, guru juga kadang-kadang menemui banyak hambatan, di antaranya yang ke-1, hambatan guru yaitu banyaknya guru kurang menggunakan perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru kurang menemukan media yang tepat. Yang keempat, guru juga kurang mempertimbangkan latar belakang siswa yang tidak sama. Kemudian yang kelima, keadaan sarana yang kurang. Jadi gitu. Kemudian kita lanjut kepada hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Di sini juga dalam pengelolaan kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru itu sendiri, peserta didik, lingkungan keluarga, ataupun karena faktor fasilitas.
Dan dari uraian di atas tampaklah bahwa kewenangan penanganan masalah pengelolaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada yang pertama kategori yang pertama yaitu masalah yang ada dalam wewenang guru. Ada sejumlah masalah pengelolaan kelas yang ada dalam ruang lingkup wewenang seorang guru bidang studi untuk mengatasinya. Hal ini berarti bahwa seseorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan kalau ada gangguan, sehingga peserta didik berkesempatan untuk mengambil manfaat yang optimal dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Kemudian ada kategori yang kedua, yaitu kategorinya yaitu masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dalam kenyataan sehari-hari di kelas akan ditemukan juga masalah pengelolaan yang lingkup wewenang untuk mengatasinya berada di luar jangkauan guru bidang studi. Masalah ini juga harus diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga pendidikan, akan tetapi menuntut penanganan bersama antar sekolah. Kemudian kita menuju kepada kategori yang terakhir, yaitu kategori masalah yang ada di luar wewenang guru bidang studi dan sekolah. Dalam mengatasi masalah semacam ini mungkin yang harus terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat seperti Karang Taruna, bahkan pengusaha dan lembaga pemerintahan setempat. Selain masalah di atas juga ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam manajemen kelas, yaitu faktor pertama yaitu ada faktor guru. Faktor penghambat datang dari guru berupa hal-hal berikut. Yang pertama ada yang pertama yaitu tipe kepemimpinan guru. Tipe kepemimpinan guru otoriter dan kurang demokratis akan menemukan sikap pasif atau agresif peserta didik merupakan sumber masalah pengelolaan kelas. Kemudian format belajar mengajar yang monoton. Jadi yang dimaksud dengan format belajar yang monoton yaitu format belajar mengajar yang tidak bervariasi dan dapat menyebabkan peserta didik kecewa, frustasi, dan bosan. Ini juga merupakan sumber pelanggaran disiplin. Kemudian ada kepribadian guru. Kepribadian guru juga jika guru bersikap tidak adil, tidak objektif dan tidak fleksibel akan menimbulkan masalah pengelolaan kelas. Kemudian yang keempat ada pengetahuan guru. Terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah pengelolaan dan pendekatan pengelolaan baik sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis. Kemudian ada pemahaman guru tentang peserta didik. Yang dimaksud dengan pemahaman guru tentang peserta didik yaitu terbatasnya kesempatan untuk memahami tingkah laku peserta didik dan latar belakangnya dapat disebabkan karena kurangnya usaha guru untuk menjaga atau dengan sengaja memahami peserta didik dan latar belakangnya. Kemudian kita lanjut kepada faktor yang kedua, yaitu faktor peserta didik. Kekurang sadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota suatu kelas atau biasa disebut dengan murid atau sekolah dapat merupakan faktor utama penyebab pengelolaan masalah kelas. Itu juga bisa jadi masalah rekan-rekan. Kemudian yang ketiga ada faktor keluarga. Yang dimaksud dengan faktor keluarga yaitu tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku seorang pendidik yang agresif atau pasif. Di dalam kelas sering ditemukan ada peserta didik pengganggu dari pembuat ribut. Mereka biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh dan kacau. Misalnya di rumahnya itu suka banyak masalah, entah masalah dengan orang tua, dengan saudara, atau ya intinya masalah yang ada di rumah gitulah rekan-rekan. Kemudian yang terakhir ada faktor fasilitas. Jadi di sini faktor fasilitas merupakan penghambat dalam pengelolaan kelas. Faktor fasilitas juga meliputi yang ke satu, jumlah peserta didiknya banyak sulit untuk dikelola. Jadi misalnya yang daftar ke misalnya ada sekolah A, tapi di sekolah itu tuh banyak yang daftar. Maksudnya nggak ketampung gitulah, tapi nggak tahu lah, walau alam. Kita lanjut yang kedua, ruangan kelas yang kecil dibandingkan jumlah peserta didik.
Jadi ruangannya itu kecil. Misalnya muridnya 50, tapi diisi muridnya 50 tapi ruangan misalnya 2 meter atau lebih kecil lah, ruangan kecil gitulah. Ruangan kecil gitulah. Jadi diisinya teh kan akan, jika kelas kecil tapi diisi oleh banyak orang makan akan ya seperti pencemaran udara, sesak napas gitulah, mengganggu lah, atau tidak terurus gitulah. Kemudian kurangnya ketersediaan alat sekolah atau kelas tidak sesuai. Misalnya yang biasanya di sekolah lain ada kapur, jadi di sini mah enggak. Yang biasanya di sekolah lain mah ada apa ya, anak-anak bentar. Rekan-rekan maksud Ainan, ada papan tulis, jadi di sekolah itu mah enggak ada buat nulis sedikit pun lah. Misalnya ada papan tulis atau yang lain lah, walau alam. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah bahwa saya sebagai penulis, mohon maaf jika masih uga-uga, masih ya berbicaranya ya kurang itulah, kurang dikeluarkan gitulah, mohon maaf Bapak Nanang. Lanjut saya akan menyimpulkan dari materi tentang hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dalam hambatan dalam pengelolaan kelas bisa datang dari berbagai jenis, berbagai faktor, baik dari guru, siswa, lingkungan maupun fasilitas sekolah. Kemudian ada yang namanya juga penyebab. Menurut saya juga penyebab adanya masalah dalam pengelolaan kelas bisa datang dari seorang guru ataupun siswa. Sekali lagi kepada Bapak Nana, makasih udah banyak memberikan waktu kepada saya untuk membuat video ini. Mohon maaf jika saya ugal-ugal nyelasnya Bapak. Semoga dia punten Bapaknya. Amin. Semoga hidup Abi lebih baik lagi Bapak. Kuliah ataupun di luar kuliah. Hidup dunianya, hidup akhiratnya. Amin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.